Selamat pagi waktu Amerika dan selamat malam waktu Papua. Sekarang ini kita mau bincang-bincang sedikit tentang penolakan oleh adik-adik siswi SMP, SMA, SD yang protes mengenai makanan bergizi di Papua itu. Ya, untuk itu kita dari WPLO dan TPNPB tetap menolak itu. Karena itu strategi jangka panjang untuk kasih hancur orang Papua. Kenapa? Karena sudah terbukti dan kalau kita tinjau dari awal sebelumnya, sejak Indonesia masuk tahun 62 bersama-sama dengan UNTEA waktu itu, mulai Indonesia masuk kan sekitar November 62, PBB masuk UNTEA dengan pasukan pengaman PBB namanya UNSF, United Nations Security Force, masuk di Papua tahun 62 tanggal 1 Oktober dan Indonesia masuk di situ November kalau tidak salah. 62 itu juga, dan begitu Indonesia masuk pasukan UNTEA ada. Itulah tiba-tiba wabah kolera ini menyebar di seluruh tanah Papua. Padahal wabah kolera itu dulu tidak pernah ada. Begitu adanya tentara Indonesia masuk, langsung wabah kolera hantam di mana-mana. Dan itu ada salah satu dokter orang Belanda yang tugas dari zaman Belanda sampai masuknya peralihan ke PBB UNTEA, dia yang bertugas dan dia tulis buku itu tentang apa Belanda di Irian Barat, judul bukunya itu. Saya baca di situ tentang wabah kolera itu. Dia kasih contoh di dalam buku itu, bilang contohnya di Kaimana yang dia survei di sana, itu masyarakat yang kena kolera itu tentara angkut bawa, bilang supaya dia menyebar ke yang lain di bawah, diasingkan. Padahal di bawah dibunuh, dibuang, kasih tenggelam dalam laut. Ada yang dibawa ke gua-gua, terus kasih tinggal di situ, ditembak mati di situ sampai busuk tinggal di situ. Dan mungkin masyarakat kalau bisa cari ada jejak-jejaknya, tulang-tulang tengkorak tinggal di gua-gua di Kaimana situ ada. Dan itu menurut pengakuannya dokter itu Belanda itu, selalu pada penama. Dia tulis Belanda di Irian Barat di masa-masa peralihan itu. Dan itu sudah terbukti wabah kolera mulai hantam. Setelah ditransfer ke Indonesia tahun 63, itu mulai Indonesia lakukan jadi setelah tahun 63 Indonesia masuk itu, mereka mulai lakukan operasi. Tidak selalu lupa nama operasi apa yang tahun 63 itu, pokoknya nama operasinya, tapi saya daftar ada. Kalau tidak salah operasi Wibawa kah atau operasi Tumpas kah, saya juga lupa, nanti saya data ada. Di dalam operasi ini Indonesia masuk ke rumah-rumah, bakar kertas-kertas, dokumen-dokumen, semua arsip-arsip untuk hilangkan arsip tentang sejarah Papua itu. Mereka kasih hilang bersih supaya generasi berikut kan tidak tahu kalau dulu pernah ada punya negara, punya pemerintahan, dan dihilangkan. Tapi di samping operasi itu, dorang masuk ke rumah-rumah, pencuri barang-barang peninggalan semua yang Belanda kasih tinggal, mobil-mobil, botol-botol, sampai Akop Sainal, Pangdam Akop Sainal yang jadi gubernur itu saja tulis dalam dia punya buku. Itu kita sangat malu, dia bilang begitu, sampai botol-botol saja diangkut. Karena di Indonesia waktu saat itu kan tidak punya barang-barang mewah seperti begitu. Tentara datang masuk kaget dengan barang-barang mewah di Papua, sepeda-sepeda lah diangkut, mobil-mobil. Sampai di Manokwari itu dok terapung besar di Manokwari untuk perbaiki kapal, dibawa ke Surabaya. Dok itu saya sampai di Surabaya, saya pergi cek ada di sana, dan itu dulu bahasa Belanda sebut Dok Kuningberg, terus diganti nama jadi Dok Cendrawasih, sekarang ada di Surabaya. Itu untuk perbaiki kapal rusak, masuk di situ perbaiki, income untuk pemerintah Surabaya. Padahal itu asetnya Papua. Kalau tinggal di Manokwari, kapal-kapal yang rusak bisa perbaiki Manokwari, ya itu Pemda Manokwari bisa punya hak pergi ambil dokter Terapung itu kasih kembali lah.
Bila perlu DPR Manokwari bisa pergi itu. Nah jadi ini sudah ada operasi ini, mereka masuk dari rumah ke rumah, pukul masyarakat, bunuh masyarakat. Mereka tidak perlu, seakan-akan mereka menang perang, jadi dengan leluasa sikat aja apa yang ada di Papua. Dan orang tidak bisa bergerak, hanya duduk diam. Dan itu cerita dari orang tua, kita dengar sendiri langsung. Bagaimana Indonesia masuk dulu, kelakuannya mereka seperti apa? Orang serakah rakus, orang pencuri yang masuk ke dalam rumah, hajar semua. Nah, dari situ mereka sudah tanamkan kebencian sendiri. Dan itu mereka sudah bunuh orang Papua juga sudah berkurang. Setelah itu mereka mulai lakukan operasi-operasi. Nah, jadi sampai tahun 69 menjelang Pepera, nah, itu kan sesuai data. Nah, nanti tahun 69 menjelang Pepera, di situ dilaporkan bahwa jumlah penduduk Papua kan 800.000. 800.000 ini, 800.000 jiwa lebih ini, kan tidak tahu orang Papuanya berapa, orang Indonesianya berapa, karena Indonesia pukul rata sama rata. Mereka tidak bedakan sensus Papua sendiri orang pendatang Indonesia berapa. Kalau dulu Belanda, mereka sensus itu mereka buat pemetaan sendiri. Jadi saya punya laporannya Menteri Luar Negeri Belanda dengan Menteri Dalam Negeri Belanda punya laporan di sidang umum PBB tahun 61. Nah, di situ di dalam data sensusnya orang Papua di situ jumlahnya 1 juta jiwa. Terdiri dari 700 di daerah pesisir dan sekitar 300-an yang ada di pegunungan. Nah, jadi 700.000 penduduk yang ada di pesisir dan 300.000 yang ada di pegunungan. Jadi 700 tambah 300 total 1 juta. Dari 1 juta ini begitu Indonesia masuk sampai tahun 69 menyusut jadi 800.000. Nah, 800.000 itu kan tidak tahu orang Papua berapa. Ya pasti kemungkinan 500.000 hilang. 500.000 ini hilang karena apa ya, itu operasi militer itu. Selain operasi militer, orang pura-pura ajak orang Papua ikut KB. Padahal orang Papua penduduk sedikit dipaksakan ikut KB. Dan saya punya keluarga, famili, saudara-saudara banyak kan ikut itu. Ada yang meninggal dan ada yang sampai tidak punya anak sama sekali gara-gara ikut program itu. Banyak juga yang meninggal. Dan ini sudah jelas. Dan selain itu, jadi jumlah penduduk yang hilang ini dan sampai hari ini orang Papua sesuai dengan data sensusnya UP4B yang saya ambil dari tim UP4B punya data, itu mereka sensus jumlah orang Papua 600.000. Lah sekarang bilang 3 juta dari mana? 3 juta itu pukul rata semua. Jadi pemerintah Papua ini harus punya hikmat untuk bisa buat sensus sendiri. Katanya otonomi, jadi harus punya hak untuk buat sensus sendiri. Orang Papua berapa, orang pendatang berapa. Nah, di situ baru nanti ketahuan orang Papua asli berapa. Dan ini sudah terbukti bahwa ada program genocide atau namanya ethnic cleansing, pembasmian etnis. Jadi lewat wabah kolera, lewat berbagai macam cara, operasi militer, dan contohnya lagi gubernur dulu beli tim wanita percepatan kesehatan. Nah, jadi nanti Lukas NMB bentuk satu tim untuk masalah kesehatan. Unit tim ini yang survei di rumah sakit AB, itu angka kematian orang Papua di rumah sakit AB saja per tahun itu hampir 800 jiwa. Hampir mendekati 1.000 jiwa. 800 lah. Sedangkan orang Indonesia yang mati di situ, rumah sakit AB itu per tahunnya hanya sekitar 40-an, 50-an segitulah. Hanya puluhan, tapi orang Papua ini sampai hampir mendekati 1.000. Itu baru rumah sakit AB, belum rumah sakit di Harapan, belum rumah sakit di Sentani, belum rumah sakit Dok 2, belum rumah sakit di kabupaten-kabupaten, rumah sakit daerah, belum yang mati di puskesmas, belum yang tidak tertolong di kampung-kampung. Ini angka kematian tinggi. Sudah begitu lagi
tiap malam bangun pagi kaget orang Papua mati di pinggir-pinggir jalan, kadang kayak kecelakaan lalu lintas, mati sana sini mati. Nah ini sudah kurangi. Nah sekarang mereka bikin program makanan bergizi lagi nih, makanan bergizi racun itu namanya. Omong kosong aja, kasih pukul rata ke seluruh Indonesia, tapi targetnya itu orang Papua. Jadi memang harus generasi muda Papua buka mata, sadar, dan tolak itu programnya Indonesia itu. Indonesia itu tidak ada itikat baik untuk membangun Papua karena tanah itu hanya dititip di Indonesia, diwali saja orang Indonesia. Dan itu diatur di dalam hukum internasional lewat Dewan Perolihan, karena wilayah konflik sengketa setelah Perang Dunia II itu Dewan Perolihan yang nanti urus. Makanya setelah Perang Dunia II konflik antara Indonesia dan Belanda, Dewan Perolihan yang urus Papua itu. Maka itu Papua ini tanggung jawabnya ada di Dewan Perolihan. Dewan Perolihan harus mempersiapkan Papua untuk punya pemerintahan sendiri. Maka itu tunjuk Indonesia jadi wali sementara. Makanya Belanda cairkan anggaran $30 juta kasih lewat ADB untuk pembangunan di Asia, itu yang ditandatangan di perjanjian New York itu untuk pembangunan selama perjanjian Roma itu untuk pembangunan selama 25 tahun itu dana itu. Jadi orang Papua ini tidak ada itu Indonesia mau bilang mau bangun Papua atau mau, itu hanya ulur-ulur waktu saja, tunggu waktu saja. Karena status hukum ini yang harus kita tahu supaya jangan tuntut sembarang. Jangan tuntut referendum, tuntut HAM, tuntut global warming lah, itu omong kosong semua. Nah jadi sudah jelas pembasmian etnis atau ethnic cleansing di Papua sedang dijalankan saat ini, dan tiap hari di rumah sakit saja orang mati kiri kanan. Coba hitung, saya dulu sebelum berangkat, saya dulu pantau di kuburan di Manokwari, di kuburan umum Pasir Putih, itu satu hari hampir, saya duduk di Manokwari, saya hitung satu hari itu hampir di kuburan umum Manokwari, setiap harinya tuh saya lihat hampir 10 sampai sekitar 10 orang Papua meninggal. Di Manokwari saya ada beberapa tempat kuburan-kuburan di mana-mana, tidak tahu di mana-mana. Belum di daerah-daerah sampai ke kampung-kampung. Hitung saja. Angka kematian tinggi. Sedangkan sekarang Indonesia buka pemekaran kabupaten, pemekaran provinsi, itu butuh kodam-kodam bangun pangkalan militer, polisi di Papua. Angkatan udara saja namanya Linut harus dibangun. Itu berapa ribu di batalion, divisi lah, macam-macam harus dibangun, kompi-kompi. Belum angkatan laut, lanalnya, belum polisinya, Polda, belum sampai di kabupaten-kabupaten bangun Polres, bangun Kodim, belum tambah bangun pos-pos Brimob dan segala macam. Dan orang Papua yang 600.000 ini, kamu mau bertahan apa dengan 400 juta orang Indonesia itu akan injak kamu, dan kamu akan tersinggir di kamu tanah sendiri seperti orang aborigin di Australia. Sama dengan orang Amerika di sini, Indian tidak mau lawan orang Amerika dulu, makanya sekarang habis orang Indian. Tanah-tanah di sini milik pemerintah federal. Kau mau beli tanah sini, beli di pemerintah federal sana. Kekayaan alam tambang di sini semua tidak ada orang Indian yang punya hak di sini. Ya kamu orang Papua nanti sama begitu kalau tidak bertindak hari ini. Nah jadi sudah jelas program ethnic cleansing, yaitu anak-anak muda sekolah ini itu generasi asetnya kita, dikasih makanan omong kosong aja, itu nanti racun hantam semua. Jadi generasi muda yang demo protes, Indonesia tahu itu, jadi mereka pakai tentara, polisi untuk kasih bubar itu dengan cara kasar. Tapi buka mata lihat ke depan, jangan pikir hari ini. Adik-adik juga harus sadar. Jadi kita dari TPNPB dengan WPLO tetap tolak itu mentah-mentah makanan bergizi racun itu. Jadi tetap lawan sampai harus kita punya negara sendiri dikembalikan. Tetap merdeka.